Pada bulan Mei 2008, di tengah kegelapan tol Cipularang yang diguyur hujan deras, sebuah sedan menabrak pagar pembatas jalan dan langsung dilalap api yang membubung tinggi. Pemandangan di lokasi kejadian sungguh mengerikan. Mobil itu hancur tak berbentuk, dan sang suami di kursi pengemudi tidak berhasil menyelamatkan diri. Istrinya, Riana, yang berhasil ditarik keluar dari kursi penumpang, menangis histeris sambil meneriakkan nama suaminya. Publik pun bersimpati pada wanita muda hamil yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis itu. Namun, di mata seorang detektif veteran yang datang ke lokasi, ada sesuatu yang janggal. Jika mobil tergelincir di jalanan basah atau mencoba menghindari bahaya, seharusnya ada bekas ban jejak pengereman di aspal. Tapi, tidak ada sama sekali. Seolah-olah mobil itu sengaja menginjak gas, melesat tanpa ragu ke dalam kobaran api. Di tahun 2008, saat dashcam masih menjadi barang langka, lokasi kecelakaan itu adalah titik buta yang tidak terjangkau kamera pengawas. Kecurigaan pun ikut terbakar bersama api, dan kasus itu ditutup dengan satu kesimpulan sederhana: kelalaian pengemudi. 3 tahun berlalu. Wanita hamil yang dulu hidup miskin dan berpindah-pindah kontrakan murah bersama suaminya, kini menikmati sampahnya di Gria Tawang mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Di rekeningnya tersimpan uang 50 miliar rupiah, harga dari nyawa suaminya. Tepat ketika semua orang mengira kasus itu telah dilupakan, riwayat pencarian yang seharusnya telah terhapus dari sebuah laptop bekas bangkit kembali seperti hantu. Di dalam buku harian tua yang diserahkan oleh seorang ibu yang berduka, tersimpan catatan pilu seorang pria yang mengorbankan segalanya demi sang istri. Ini bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan terhadap seorang pria yang tak bersalah. Malam itu 3 tahun lalu, mengapa lampu rem tidak pernah menyala? Sebuah sampah yang dibuang begitu saja oleh seorang wanita yang memimpikan kejahatan sempurna telah memicu gelombang yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol subscribe, kami berjanji akan memberikan hari yang cerah untuk Anda. Mari kita mulai kisah hari itu. 20 Desember 2011, pukul 5 pagi. Sebuah gang sempit di kawasan Mangga 2, Jakarta, terasa dingin membeku seperti lemari es. Suara sirene memecah keheningan, disusul dobrakan keras pada sebuah pintu ruko tua. Para detektif dari Subdirektorat Cybercrime menyerbu masuk. Jangan bergerak. Semua angkat tangan ke atas kepala. Bentak komandan tim. Beberapa pria yang sedang menyantap mie instan terkejut dan berhamburan ketakutan. Tempat itu adalah bengkel kanibal laptop. Tempat mereka merakit dan menjual kembali komponen curian. Tanpa memberi ampun, para detektif menendang kardus-kardus dan mengobrak-abrik seisi ruangan. Saat salah satu panel plafon dibongkar, puluhan laptop bekas berjatuhan bersama debu tebal. Wah, ini sih harta karun, celetuk Bribka Agus sinis. Bos, barang sebanyak ini dapat dari mana? Pemilik bengkel yang sudah tiarap di lantai berteriak kesal. Sumpah, Pak, salah paham. Kami cuma beli barang bekas kok. Beli bekas? Jangan bohong kamu. Makelar barang curian, dengus Bribka Agus. Matanya lalu tertuju pada sebuah benda hitam yang terselip di sudut rak. Sebuah laptop butut dengan casing yang retak dan berdebu tebal. Hei, ini apa? Buat tatakan panci? Kondisinya parah begini. Pemilik bengkel melirik sekilas. Oh, yang itu? Saya nemu dari tempat sampah daur ulang di apartemen SCBD, Pak. Katanya ada nyonya besar di sana lagi renovasi rumah. Jadi barang-barang rongsokan suaminya dibuang semua. Laptopnya terlalu jadul, jadi saya biarkan saja. Daur ulang? Orang kaya SCBD buang barang begini begitu saja, ya? Bribka Agus tidak terlalu peduli dan memasukkan laptop itu ke dalam kantong barang bukti, tanpa pernah menyangka bahwa tumpukan rongsokan itu adalah kunci untuk membuka rahasia kasus 3 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, di ruang analisis Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Adit, seorang analis siber, menguap lebar di antara tumpukan hard disk. Di tangannya ada laptop butut dari penggerebekan tempo hari. Ayolah,
Sekali saja langsung nyala. Aku sudah berhari-hari tidak pulang, gumamnya. Saat dinyalakan, layar menampilkan tampilan bersih hasil format ulang. Dengan gerakan terlatih, Adit menjalankan program pemulihan data sambil menyeruput kopi dinginnya. Cuma di format biasa. Kalau tidak ditimpa data baru, sampahnya pasti masih ada, pikirnya. Bila hijau di monitor mulai terisi, dan berkas-berkas yang terhapus satu persatu muncul kembali. Mata Adit yang tadinya sayu tiba-tiba membelalak saat melihat riwayat pencarian. Apa ini? Layar dipenuhi kata kunci pencarian yang terlalu spesifik dan mengerikan untuk sekadar rasa ingin tahu. Klaim asuransi jiwa, kecelakaan lalu lintas rekayasa, racun tanpa jejak, cara membuat pengemudi mengantuk. Punggung Adit terasa dingin. Ini kan manual kejahatan. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa informasi pengguna dan menemukan sebuah nama, Riana Sari. Riana Sari. Siapa Anda dan kenapa mencari hal-hal seperti ini? Adit memeriksa tanggal riwayat pencarian, akhir April hingga pertengahan Mei 2008. Ia segera membuka portal berita dan mengetik kata kunci, kecelakaan lalu lintas Mei 2008. Sebuah artikel langsung muncul di urutan teratas. Kecelakaan maut di Tol Cipularang. Suami tewas, istri hamil selamat. Mata Adit terbelalak saat mengklik artikel itu. Foto di dalamnya menampilkan seorang wanita terduduk lesu di depan mobil yang telah menjadi tumpukan arang. Isi berita itu sangat cocok dengan kata-kata kunci pencarian di laptop, membuatnya merinding. Ketemu! Wanita ini pelakunya. Adit menendang kursinya dan berlari menemui atasannya. Komandan, lihat ini. Ini temuan besar. Atasannya yang sedang menatap monitor menoleh. Ada apa, Dit? Menemukan server situs judi lagi. Bukan. Komandan, ingat kasus kematian Bima Nugraha 3 tahun lalu? Kecelakaan di tol itu. Sepertinya bukan kecelakaan biasa. Raut wajah komandannya seketika berubah. Ia segera mengangkat gagang telepon. Halo, Kompol Budi? Saya. Bisakah Anda datang ke tim siber sekarang? Kasus yang dulu Anda curigai itu, sepertinya harus kita buka kembali. Tak lama kemudian, pintu ruang analisis terbuka. Kompol Budi Santoso, seorang perwira dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, masuk, matanya cekung seperti orang yang berhari-hari tidak tidur. Tapi tatapannya tetap setajam elang. Kasus Bima Nugraha? Ada apa? Adit hanya menunjuk ke arah monitor. Setelah melihat isinya, Kompol Budi mengeluarkan sebuah buku catatan kusam dari sakunya. Ia membalik halamannya hingga menemukan catatan bertanggal 15 Mei 2008. Bima Nugraha meninggal dunia. Kapan tanggal riwayat pencarian ini? Tanyanya tajam. Terfokus seminggu sebelum kejadian hingga hari hapak. Seolah-olah sudah direncanakan dan dilatih. Jari Kompol Budi menunjuk sebuah kata di layar. Sabotase rem. Senyum dingin terukir di bibirnya. Firasatku benar. Ini bukan kecelakaan biasa. Ingatannya kembali ke lokasi kejadian 3 tahun lalu. Jalanan yang bersih tanpa bekas rem. Istri yang sedang hamil tua tapi sabuk pengamannya terlepas. Dan jenazah yang terbakar terlalu sempurna. Semua itu mencurigakan. Tetapi tanpa bukti, kasus itu terpaksa ditutup. Kompol Budi menutup buku catatannya. Adit, segera cetak semua ini. Lalu laptop itu, periksa setiap celah keyboardnya. Ambil sampel DNA sekecil apapun. Siap, Pak. Sepertinya malam ini lembur lagi. Kompol Budi menatap keluar jendela. Rahangnya mengeras. Dia pikir dengan membuangnya ke tempat sampah, semua akan berakhir. Tidak kali ini. Aku pertaruhkan jabatanku untuk menangkap pelakunya dan mengejarnya sampai ke neraka. Di dalam ruangan yang dingin itu, permainan mengungkap kebenaran yang tertunda selama 3 tahun akhirnya dimulai. Keesokan paginya, Kompol Budi langsung menuju ruang arsip di lantai bawah tanah Polda Metro Jaya. Aroma kertas tua, kamper, dan debu menyengat hidungnya. Di lorong sempit yang diterangi lampu neon berkedip, tumpukan kotak berisi berkas kasus yang belum terpecahkan menjulang hingga ke langit-langit.
Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah map kuning yang sudah usang. Bima Nugraha. Ia meniup debu di atasnya dan membukanya di atas meja. Di dalamnya terdapat laporan forensik dan foto-foto dari lokasi kejadian. Kompol Budi mengeluarkan kaca pembesar dan mengamati sebuah foto dengan saksama. Di atas aspal hitam yang basah, tampak bangkai sedan yang ringsek menancap di pagar pembatas. Namun, pandangan Budi terpaku bukan pada mobil, melainkan pada permukaan jalan yang dilaluinya. Tetap tidak ada. Ini sangat aneh, gumamnya. Di jalanan basah, jika mobil tergelincir atau mengerem mendadak, pasti akan ada bekas hitam dari ban. Manusia secara naluriah akan menginjak rem saat bahaya mengancam. Tapi jalan di foto itu terlalu bersih, seolah baru saja dipel. Artinya, mobil itu melaju tanpa pengereman sedikit pun. Budi beralih ke dokumen asuransi. Matanya membelalak saat membaca jumlah klaim yang diterima. 50 miliar rupiah. Luar biasa. Ini lebih besar dari menang lotre. Desisnya tak percaya. Jumlah itu terlalu besar untuk sebuah kecelakaan biasa. Ia segera membereskan berkas dan meninggalkan kantor polisi. Tujuannya, sebuah gedung pencakar langit milik perusahaan asuransi ternama di kawasan Sudirman. Di lobi perusahaan asuransi yang megah, Kompol Budi masuk ke lift dan menuju lantai atas. Ia mengetuk pintu ruang manajer cabang. "Permisi? Polisi, apa Pak Surya ada di tempat?" Saat Budi menunjukkan lencana polisinya, seorang pria berusia 40 jolaran dengan setelan mahal terlonjak kaget dari kursinya. Dia adalah Surya, agen yang menangani polis asuransi Bima 3 tahun lalu. "Ah, ya, saya Surya. Ada keperluan apa ya, Pak?" Tanyanya dengan senyum canggung. "Saya datang terkait polis asuransi atas nama Bima Nugraha yang dibuat tahun 2008. Mata tajam Budi menatap Surya lekat-lekat. Pria itu menelan ludah. Duduk di sofa dengan gelisah. Di dinding ruangannya terpajang piala dan plakat penghargaan. "Pak Bima, menurut data, gajinya saat itu tidak lebih dari 5 juta sebulan. Tapi dia punya polis asuransi dengan nilai pertanggungan 50 miliar. Premi bulanannya saja hampir separuh gajinya. Setelah bayar kontrakan, untuk makan saja susah. Apa ini masuk akal?" Surya menyeka keringat di dahinya. "Begini Pak. Pak Bima sangat mencintai keluarganya. Sebagai kepala keluarga, dia ingin memastikan istrinya terjamin jika terjadi apa-apa. Beliau sendiri yang bersikeras mengambil polis itu." Kompol Budi tertawa sinis. "Demi keluarga sampai rela tidak makan demi bayar premi? Selama 3 tahun. Pak Surya, mari kita jujur saja. Anda sudah lama di bidang ini. Anda pasti tahu, Anda memalsukan slip gajinya agar lolos dari tim penilai. Kan? Data kami menunjukkan pendapatannya dimanipulasi menjadi 1 miliar per tahun." Wajah Surya pucat pasi. "Itu, sudah lama sekali. Saya tidak ingat detailnya. Tapi prosedurnya sudah benar. Tidak ingat? Kontrak senilai 50 miliar dan Anda tidak ingat?" Budi mencondongkan tubuhnya. "Kalau begitu, ini pasti Anda ingat. Apa hubungan Anda dengan Riana Sari?" Surya melambaikan tangannya panik. "Tidak ada. Beliau hanya keluarga nasabah. Tidak ada hubungan pribadi sama sekali." "Oh ya, keluarga nasabah biasa. Tapi kenapa setelah kecelakaan kalian begitu sering teleponan? Khawatir pembayaran klaimnya telat? Atau mau merayakan keberhasilan?" Surya hanya bisa diam, bibirnya bergetar. Budi tahu, pria di hadapannya bukan sekadar agen, tapi kaki tangan dalam sebuah tragedi mengerikan. "Surat perintah pemeriksaan rekening Anda akan segera keluar," kata Budi sambil berdiri. "Kita lihat nanti apakah alasan tidak ingat masih berlaku." Begitu Budi pergi, Surya terkulai lemas di sofa. Tangannya gemetar mencari ponsel. Malam itu, di sebuah geria tawang di SCBD, pesta mewah sedang berlangsung. Di antara alunan musik klasik, Riana Sari yang mengenakan gaun desainer dikelilingi oleh para sosialita.
Kalung berlian seharga sebuah rumah mewah berkilauan di lehernya. "Riana, dengar-dengar investasi propertimu sukses besar, ya? Apa sih rahasianya?" tanya seorang wanita dengan tatapan iri. "Rahasia apa? Aku hanya beruntung," jawab Riana anggun. "Ini semua berkat hadiah peninggalan suami, agar aku tidak hidup susah." Ia berpura-pura menyeka sudut matanya, memainkan peran sebagai janda yang tegar. Orang-orang di sekitarnya berdecak kagum. Di balik senyumnya, tersembunyi keserakahan yang dingin. Kembali ke kantor polisi, Budi menampilkan foto-foto Riana di monitor. Foto saat ia menangis di pemakaman 3 tahun lalu. Bersebelahan dengan fotonya di pesta yang baru saja diambil dari media sosial. Kontras yang tajam itu membuat Budi mengepalkan tangannya. Bima hidup di kontrakan sempit dan makan mie instan. Sementara istrinya minum sampahnya di SCBD dengan uang darah suaminya. Saat itu, seorang anak buahnya datang membawa setumpuk dokumen. "Komandan, ini dia catatan panggilan antara Riana dan Surya." Budi menyambar kertas itu. Dari 3 bulan sebelum kecelakaan hingga setelah uang asuransi cair, riwayat panggilan mereka sangat padat. Terutama seminggu sebelum kejadian, mereka bisa menelepon puluhan kali dalam sehari. Budi membanting dokumen itu ke meja. Bukan nasabah dan agen. Ini sepasang kekasih yang merencanakan pembunuhan 50 miliar. Pantas saja teleponnya tidak berhenti berdering. Ia menarik garis merah tebal di papan tulis, menghubungkan foto Riana dan Surya. Potongan puzzle pembunuhan berencana akhirnya menyatu. Budi mengumpulkan timnya. "Semua kumpul. Kita sudah dapat jejaknya. Periksa semua rekening bank Riana dan Surya. Kita mulai perburuan yang sesungguhnya." Keesokan paginya, Kompol Budi mendatangi sebuah pabrik komponen kecil di kawasan industri Cikarang, tempat Bima dulu bekerja. Asap knalpot dan kabut pagi menyelimuti area itu. Di dalam kantor yang berbau minyak dan besi, seorang pria 50 kontaan bernama Warto, mandor pabrik, menyambutnya. "Ada perlu apa ya, Pak? Datang ke tempat kumuh begini. Bima itu anak yang sangat rajin dan baik," kata Pak Warto sambil menatap kompor minyak. Rekan kerja Bima yang lain mengangguk. "Benar, Pak. Orang sebaik dia kenapa bisa mengalami nasib seburuk itu?" Budi bertanya tentang kondisi keuangan Bima. "Keuangan? Dia selalu kesulitan," jawab Pak Warto. "Tiap gajian, dia selalu bilang uangnya cuma numpang lewat di rekening. Waktu istirahat dia lebih memilih makan mie instan di pojokan daripada makan di warteg seharga 10.000. Kesaksian ini bertolak belakang dengan cerita Surya. Seorang rekan kerja menambahkan, istrinya kan sedang hamil, jadi kebutuhannya banyak. Dia selalu bilang harus cari uang tambahan untuk beli popok, makanya dia sering lembur. "Separah itu? Apa dia punya penghasilan lain?" tanya Budi. Pak Warto merendahkan suaranya. "Sebenarnya tidak boleh, tapi Bima sering kerja jadi kuli angkut di gudang logistik tiap akhir pekan. Siang kerja di sini, malam kerja di sana. Badannya kurus kering karena kerja terus." Budi mengepalkan tangannya. Seorang kepala keluarga yang rela makan mie instan dan bekerja tanpa henti demi keluarganya tidak mungkin dengan sukarela membayar premi asuransi jiwa yang mencekik leher. Kebohongan Surya semakin jelas. Budi meninggalkan pabrik dengan perasaan muak. Udara Cikarang yang penuh keringat Bima terasa sangat kontras dengan aroma parfum di Gria Tawang Riana. Tujuan berikutnya adalah sebuah tempat penampungan besi tua di Tangerang. Tumpukan mobil rongsokan yang menggunung menyambutnya. Pemiliknya, seorang pria bernama Ujang, sedang bersantai di depan TV. "Ada perlu apa?" "Saya dari kepolisian. Mau tanya soal mobil yang diproses di sini tahun 2008, kata Budi sambil menunjukkan lencananya. Mata Ujang bergetar. "Tahun 2008? Mana saya ingat, Pak. Sehari puluhan mobil keluar masuk. Mobil Bima Nugrahan, bekas kecelakaan di tol Cipularang. Masuk berita besar. Masa Anda lupa?" tekan Budi. Ujang pura-pura berpikir. "Oh, mobil yang gosong itu.
Ingat, saya sebenarnya malas terima. Tapi karena orangnya memaksa, ya sudah. Prosedurnya bagaimana? Setahu saya, mobil bekas kecelakaan maut biasanya disimpan berbulan-bulan untuk kepentingan penyelidikan atau klaim keluarga. Kenapa mobil itu langsung Anda hancurkan? Ujang mulai gugup. Tempatnya penuh, Pak. Lagi pula bentuknya sudah mengerikan. Benar begitu? Tidak ada yang menyuruh Anda secara khusus. Budi duduk di depan Ujang dan menatapnya tajam. Pak Ujang, sekarang pilihan Anda. Jadi saksi atau jadi tersangka karena menghilangkan barang bukti. Riana Sari menghubungi Anda langsung, kan? Jejak telepon bisa kami lacak. Aliran uang dari rekeningnya ke rekening Anda atau istri Anda juga bisa kami temukan. Kalau mengaku sekarang, hukumannya bisa ringan. Tapi kalau ketahuan nanti, Anda ikut jadi tersangka kasus pembunuhan 50 miliar. Sanggup? Wajah Ujang pucat seperti mayat. Ia akhirnya menyerah. Baik Pak, saya mengaku. Wanita itu, dia kasih saya uang lebih. Berapa? Dan apa yang dia katakan? 3 kali lipat dari biaya normal. Tunai. Dia minta mobilnya langsung dipres begitu sampai di sini. Dia bahkan datang dan mengawasi sendiri sampai mobil itu jadi lempengan besi. Waktu mobil itu hancur, dia bilang, akhirnya, beres juga. Wanita itu mengerikan. Pak, pengakuan Ujang menyempurnakan puzzle di kepala Budi. Ini bukan sekadar menghilangkan jejak, tapi pembersihan total untuk memastikan kejahatan sempurna. Riana sengaja menghancurkan mobil itu untuk menghilangkan kemungkinan penyelidikan ulang. Tulis semua yang Anda katakan di sini. Tanda tangani, kata Budi sambil menyodorkan BAP. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Budi menelepon seluruh timnya. Semua perhatian. Ubah status penyelidikan. Kasus kematian Bima Nugraha bukan lagi kecelakaan atau penipuan asuransi. Tetapkan Riana Sari dan Surya sebagai tersangka pembunuhan berencana. Mereka akan membayar nyawa yang mereka ambil. Bukan dengan 50 miliar, tapi dengan sisa hidup mereka di penjara. Seminggu berlalu, penyelidikan terasa mandek. Pengakuan pemilik besi tua tidak cukup untuk membuktikan Riana sebagai pembunuh langsung. Suatu hari, seorang resepsionis melapor. Komandan, ada tamu. Namanya Dewi Lestari, wartawan. Katanya punya informasi soal kasus 3 tahun lalu. Seorang wanita berambut pendek dan berpenampilan tegas masuk. Selamat siang, Kompol Budi. Saya Dewi. Ingat saya? Saya yang meliput kecelakaan di tol Cipularang 3 tahun lalu. Dewi mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Ini apa? Tanya Budi. Saya masih menyimpan kontak sopir truk yang waktu itu berada persis di belakang mobil Bima. Ini rekaman dashcam dari truknya. Dulu dia sudah coba berikan ke polisi, tapi tidak ada yang peduli. Untungnya, dia simpan filenya selama 3 tahun. Mata Budi berbinar. Ini adalah bukti yang sangat berharga. Ia segera memutar video itu. Di layar, tampak jalan tol yang diguyur hujan. Sedan perak di depan mobil Bima mulai oleng seperti orang mabuk. Mobil itu kehilangan kendali, lalu tiba-tiba membanting setir ke kanan dan menabrak pagar pembatas. Tepat saat itu, Budi berteriak sambil menekan tombol jeda. Rem. Lampu remnya tidak menyala. Semua mata tertuju pada bagian belakang mobil di layar. Dalam kegelapan malam, lampu merah itu memang tidak pernah menyala. Benar kan? Normalnya, orang akan menginjak rem secara refleks, kata Dewi. Budi memutar ulang video itu berkali-kali. Pengemudi sama sekali tidak berusaha mengurangi kecepatan. Seolah-olah kakinya terus menginjak pedal gas. Ini bukan mengantuk atau selip biasa. Seseorang sengaja melakukannya. Budi meminta Dewi menyerahkan rekaman itu untuk dianalisis di laboratorium forensik. 2 hari kemudian, hasil analisis keluar. Komandan, setelah kami periksa setiap framenya, kesimpulannya 99% pengemudi tidak sadar saat kejadian.
Atau ada gangguan fisik dari kursi penumpang? Lapor analis via telepon. Gangguan? Betul. Dilihat dari manuver mobil yang sangat tajam. Itu bukan gerakan alami pengemudi. Kemungkinan setir direbut paksa atau tubuh pengemudi dilumpuhkan dari samping. Kepala Budi serasa dihantam palu. Penumpang satu-satunya malam itu adalah Riana. Istrinya. Statusnya sebagai wanita hamil telah membuatnya kebal dari segala kecurigaan. Tapi ternyata, itu adalah senjata sekaligus perisai terkuatnya. Tepat pada saat itu, tim investigasi keuangan masuk. Komandan, kami temukan aliran dananya. Riana transfer ke Surya? Tidak secara langsung, Pak. Dia menginvestasikan uang asuransi itu ke sebuah produk reksadana privat yang dikelola oleh Surya. Tapi komisinya tidak masuk akal. Normalnya 1%, tapi Surya mengambil 5% sebagai biaya kesuksesan. Selama 3 tahun, miliaran rupiah masuk ke kantong Surya. Ini bukan komisi, tapi uang tutup mulut. Semua kepingan puzzle akhirnya lengkap. Riana membayar pemilik besi tua dengan uang tunai, dan membayar kaki tangannya dengan skema komisi yang dilegalkan. Sekarang, pasang pengawasan 24 jam pada Riana. Jangan sampai tikus itu lolos. Segera ajukan pencekalan ke bandara dan pelabuhan, perintah Budi. Malam itu, Budi mengawasi dari dalam mobil di seberang apartemen SCBD. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet Riana memegang gelas anggur di jendela geria tawangnya. Nikmatilah selagi bisa, Riana Sari, gumam Budi. Besok pagi, bukan lagi gelang berlian yang melingkar di pergelangan tanganmu, tapi borgol baja yang dingin. Tim investigasi kembali memutar ulang rekaman CCTV dari rest area terakhir sebelum kecelakaan. Terlihat Bima turun ke toilet, sementara Riana yang perutnya membuncit membeli sebotol minuman dari mesin penjual otomatis. Saat Bima kembali, Riana menyerahkan minuman itu. Bima meminumnya tanpa curiga, lalu tersenyum pada istrinya. Itu adalah senyum terakhirnya. Saat itulah telepon Budi berdering. Adit dari tim siber. Komandan, ketemu. Tepat 2 jam sebelum mereka tiba di rest area itu, Riana mencari 3 hal di internet. Obat pemicu kantuk, efek samping obat tidur, cara melarutkan obat dalam air. Ada lagi yang lebih gila. Komandan, 3 hari sebelum kecelakaan, dia mencari posisi sensor airbag kursi penumpang, cara tabrakan agar hanya kursi pengemudi yang fatal, metode penggunaan sabuk pengaman bagi ibu hamil. Dia sudah merencanakan cara agar hanya dirinya yang selamat. Budi merasa mual. Riana bukan hanya membunuh suaminya, tapi juga menjadikan janinnya sebagai tameng. Adit, segera cetak semua itu. Kita akan ajukan surat perintah penangkapan sekarang juga. Namun sebelum itu, Budi pergi ke sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Rumah orang tua Bima. Ibunya, seorang wanita tua yang tampak rapuh, menyambutnya. Apa benar? Anak saya dibunuh, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Benar, Bu. Karena itu, kami butuh bukti lebih kuat. Apa ada peninggalan Bima? Seperti buku harian? Sang ibu mengeluarkan sebuah kotak berdebu. Di dalamnya ada buku harian tua milik Bima. Budi membukanya. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan Bima yang rapi. 14 Februari 2008. Riana hamil. Rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Nama panggilannya Reno. Tumbuh sehat ya nak. 5 April 2008. Kaki Riana bengkak sekali. Aku harus belajar cara memijat ibu hamil. Aku harus lebih memperhatikannya. 1 Mei 2008. Premi asuransi naik lagi. Riana minta berhenti. Tapi aku tidak bisa. Kalau aku kenapa-kenapa, siapa yang akan menjaga Riana dan Reno? Aku harus ambil kerja tambahan di gudang akhir pekan ini. Biar badanku hancur, keluargaku harus terlindungi. Mata Budi memanas. Di saat istrinya merencanakan pembunuhan senilai 50 miliar, suaminya justru banting tulang demi istri dan calon anaknya. Halaman terakhir,
Ditulis malam sebelum kecelakaan. Besok mau jalan-jalan ke puncak sama Riana. Semoga dia senang. Kita bertiga. Semoga bahagia selamanya. Aku cinta kamu, Riana. Sangat mencintaimu. Budi menutup buku itu. Di satu tangannya ada berkas digital rencana pembunuhan yang dingin. Di tangan lainnya ada buku harian berisi cinta yang hangat. Tiba-tiba, radionya berbunyi. Komandan, target bergerak. Dia baru keluar dari pesta, menuju apartemen. Saya segera ke sana. Budi memasukkan buku harian itu ke sakunya. Bu, jangan khawatir. Malam ini, penderitaan putra Anda akan berakhir. Malam Natal, 24 Desember, pukul 11 malam. Di sebuah ballroom hotel mewah di kawasan Senayan, pesta gemerlap sedang berlangsung. Riana, dalam balutan gaun sutra merah, menjadi pusat perhatian. Saat ia hendak bersulang, pintu ballroom didobrak. Kompol Budi dan timnya menyerbu masuk. Polisi! Matikan musik! Jangan ada yang bergerak. Suasana seketika hening. Budi berjalan ke arah Riana. Tatapannya dingin. Ia menunjukkan surat perintah penangkapan. Riana Sari, Anda ditangkap sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Bima Nugraha. Apa? Anda sudah gila? Teriak Riana. Tanpa basa-basi, seorang petugas memborgol tangannya. Suara klik dari borgol baja itu menggema di seluruh ruangan. Riana meronta-ronta, tapi ia diseret keluar seperti barang. Gelas anggurnya jatuh dan pecah. Cairannya yang merah membasahi gaunnya, seperti tetesan air mata darah. 2 jam kemudian, di ruang interogasi, Riana dan pengacaranya bersikap angkuh. Mana buktinya? Ini penangkapan sewenang-wenang, kata pengacara itu. Budi mematikan lampu dan menyalakan proyektor. Di dinding, muncul berkas simulasi hari H. Wajah Riana dan pengacaranya membeku. Di sana terpapar jelas perhitungan sudut tikungan di tol, probabilitas kerusakan mobil, hingga peluang selamat penumpang dengan presisi matematis. Ini rekayasa. Seseorang meretas laptop saya, teriak Riana. Budi menyalakan lampu kembali dan membanting buku harian Bima ke atas meja. Kalau begitu, apakah ini juga rekayasa? Budi membacakan isi buku harian itu dengan suara berat. Saat Anda mencari cara membunuh suami Anda di internet, pria ini sedang mencari cara memijat kaki Anda yang bengkak. Saat Anda menghitung uang 50 miliar, suami Anda rela tidak makan demi menabung 10.000 rupiah. Riana akhirnya meledak. Bukan karena penyesalan, tapi karena amarah. Lalu kenapa? Dia itu pria tidak berguna. Miskin. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku. Apa salahnya? Aku muak hidup susah, teriaknya histeris. Di balik cermin satu arah, para detektif lain hanya bisa terdiam, menyaksikan monster yang sesungguhnya telah menampakkan wujudnya. Anda bukan manusia, kata Budi dingin. Anda hanyalah iblis yang gila uang. Atas nama hukum Anda secara resmi ditahan. Riana akhirnya terkulai lemas. Tangisannya bukan lagi air mata sandiwara, melainkan jeritan kekalahan. 6 bulan kemudian, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum berdiri. Di satu tangannya ada berkas simulasi hari H, di tangan lainnya ada buku harian Bima. Yang mulia, di sini ada 2 catatan dari waktu yang sama. Yang satu menulis tentang cinta dan pengorbanan demi keluarga. Yang satu lagi menulis tentang cara membunuh keluarga itu demi uang. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah pengkhianatan paling keji. Riana, dengan pakaian tahanan, mencoba memohon belas kasihan dengan alasan anaknya. Hakim menatapnya tajam. Terdakwa bahkan tega menggunakan janin dalam kandungannya sebagai alat untuk kejahatan, menghitungnya sebagai tameng untuk meningkatkan peluang selamat. Perbuatan ini tidak bisa dimaafkan. Palu diketuk. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Riana Sari. Seluruh aset hasil kejahatan senilai 50 miliar rupiah dan turunannya disita oleh negara. Riana jatuh tersungkur, meraung-raung.
Menara keserakahan yang ia bangun di atas nyawa suaminya telah runtuh menjadi debu. Beberapa hari kemudian, Kompol Budi mengunjungi sebuah pemakaman umum yang tenang. Hujan kembali turun, sama seperti hari kecelakaan itu, tapi udaranya terasa berbeda. Ia berlutut di depan nisan bertuliskan Bima Nugraha, membersihkannya dari tetesan air hujan. Ia meletakkan buku harian Bima dan sebuah foto Reno, putranya yang kini berusia 4 tahun. Anak itu tersenyum ceria, sangat mirip dengan ayahnya. Bima, mungkin sedikit terlambat, gumam Budi. Tapi ketulusanmu yang luar biasa itu akhirnya dilihat dunia. Orang-orang yang telah mengkhianatimu sudah menerima balasannya. Putramu, Reno, tumbuh sehat dan kuat di bawah asuhan neneknya. Harta yang paling ingin kamu lindungi. Sekarang sudah aman. Hujan turun semakin deras. Budi menundukkan kepalanya sejenak. Beban berat yang dipikulnya selama 3 tahun akhirnya terangkat. Janjiku sudah kutepati, bisiknya dalam hati. Ia bangkit dan berjalan pergi. Langkahnya terasa ringan. Hujan yang turun seolah membersihkan semua keserakahan dan kotoran dari dunia. Semuanya telah kembali ke tempatnya. Sebuah akhir yang sempurna setelah badai. Terima kasih telah menyimak kisah hari ini sampai akhir. Tinggalkan komentar Anda di bawah karena itu akan sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi ketenangan dan cahaya. Jangan lupa untuk subscribe dan menyukai video ini.